Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Februari tahun 2024. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Kita lihat hari Senin tanggal 5 Februari, bulan berada di Sagittarius, tepatnya di 12 derajat 20 menit pada waktu pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pada pekan kali ini akan ada bulan baru di Aquarius, dan seperti biasa bulan baru di Aquarius itu adalah tahun baru Cina. Conjunction antara matahari dan bulan, transit. Nah, ini terjadi pada tanggal 10 Februari tahun 2024 pukul 5 pagi hari lebih 58 menit di Aquarius. Dan ini juga bersamaan dengan ascendant. Jadi kita lihat ini karena dia di rumah pertama, artinya ascendant, serta bulan dan matahari di tempat yang sama. Jadi ini memang merupakan awal yang baru, awal yang sangat kuat. Dan kalau kita lihat apa interpretasi dari bulan baru di Aquarius, ya, ini kalau ini Western ya, bring love into the situation. Aquarius is all about progress and modernity, so this is the time to move forward. The new moon in Aquarius card means no looking back. Change is on its way and it could come quickly. Whether you get the change you want depends both on whether you believe you can have it and how much you're relying on others to bring it to you. Jadi perubahan itu sudah tidak bisa terelakkan lagi, dan tahun baru, bulan baru ini merupakan awal dari hal yang completely baru buat kita semua. Dan dengan kondisi yang sangat Aquarius itu sangat udara ya, walaupun gambarnya adalah orang yang membawa air ya, tapi artinya memang air itu kan cinta, emosi. Justru ini adalah zodiak udara yang terakhir ya, yang paling mature, berarti kan dari Gemini, Libra ke Aquarius, berarti paling lebih mature atau paling mature adalah Aquarius. Tetapi pada saat inilah kita mampu membawa cinta dalam kehidupan kita. Selain kita hidup secara logika, mengedepankan logika yang banyak, tapi kita tidak pernah meninggalkan apa arti kata cinta, karena semuanya yang baru. Jadi kemungkinan untuk kita menjadi tertekan, stres itu menjadi besar. Justru pada saat inilah kita tidak lupa untuk membawa cinta di dalam semua prosesnya. Oke, kalau kita lihat tanggal 10 itu adalah hari Sabtu ya, Sabtu pagi hari kan tadi. Jadi tepatnya, atau kalau kita lihat langit dan kita di Jakarta gitu ya, saya orang Jakarta, ke langit tepat matahari dan bulan conjunction itu adalah pukul 5 lebih 58 menit pagi hari. Nah, berarti kalau dihitung 8 jam setelah itu, berarti memang tanggal satunya itu biasanya adalah hari itu tersebut ya, dari hari Sabtu tapi sore, jadi berarti ke hari Minggunya. Baik, nah jadi kita lihat pada hari Senin ketika bulan berada di Sagittarius, dia membuat oposisi dengan Vesta, dan kemudian juga bulan terlibat di dalam T-square dengan focal point entah Lilith ataupun Juno. Jadi kalau saya lihat hari Senin barangkali memang ada perasaan yang tidak terlalu nyaman di sini. Ada hal yang membuat kita harus tergesa-gesa, ada hal yang membuat kita merasa seperti diperhatikan oleh pihak yang kayaknya siap untuk berkata sesuatu yang kita tidak terlalu bisa menerima, tetapi kita harus mampu menampung itu semua dalam satu kesepakatan bersama.
Jadi kan kebayang ya, kita tuh inginnya kerjasama gitu ya kira-kira, tetapi dia keinginannya itu agak macem-macem yang sebenarnya nggak sepenuhnya ada kaitannya dengan hal tersebut, tapi bisa menjadi prasyarat supaya kerjasama ini berlangsung. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, karena bulan berada di Sagittarius, maka kecenderungan kita untuk tidak terlalu melihat ke detail itu lebih besar. Jadi ada kemungkinan kita ya udahlah masukin aja karena kita ingin ini segera selesai. Ada hal lain yang penting di depan yang menunggu. Kalau detail itu kan dia nggak peduli lihat yang luar gimana, yang penting yang fokus pada hari ini itu bisa diselesaikan tuntas. Nah, tapi itu tidak demikian. Karena ada seperti dorongan, yang penting ini ada batas waktu tertentu di mana kita harus segera menyelesaikan dengan kondisi masih sedikit berantakan. Jadi ada agak reckless gitu ya pada hari Senin. Nah, hari Selasa kita lihat kita semakin fokus pada apa yang paling penting untuk menghasilkan kebaikan untuk semua. Tapi itu agak sukar dilakukan gitu ya, terutama karena terlalu banyak pihak yang berkepentingan di sini. Jadi hampir sama ya energinya, tetapi beda titik. Jadi saya melihat orangnya berbeda, tapi memang banyak sekali kepentingan di hari Selasa. Kepentingan itu juga nggak bisa diabaikan, karena ini barangkali kalau katakanlah ini kenapa sih harus gini, ini kan berantakan banget, tapi itu adalah piringnya orang. Apakah kita isi piringnya seseorang? Apakah kita tega gitu ya membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk makan hari ini, misalnya seperti itu. Saya ambil kiasan yang paling kasar lah seperti itu. Tapi intinya adalah kita mau nggak mau harus mempertimbangkan hal tersebut. Either ya, apakah akhirnya akan meluruskan atau menampung situasi yang sedikit banyak agak berkompromi dengan situasi yang tidak ideal, kira-kira seperti itu. Nah, hari Rabu, Kamis ya. Jadi hari Rabu itu yang paling dominan adalah kita bisa mencapai satu kesepakatan minimal dengan orang yang paling dekat dengan kita. Jadi kan kita bayangkan Senin dan Selasa tuh terlalu hingar-bingar gitu ya, terlalu banyak konflik. Tapi itu konfliknya saya merasa lebih eksternal daripada internal. Nah, pada hari Rabu kita seperti mendapatkan penguatan bahwa it's okay gitu, bahwa kondisi di luar memang begitu bervariasi, begitu banyak pilihan, tetapi yang paling penting orang-orang yang paling bermakna buat kita, paling signifikan buat kita, paling dekat dengan kita itu membackup kita. Itu yang saya rasakan pada hari Rabu, itu yang kita rasakan. Nah, pada hari Kamis ini ada satu hal yang berharga atau keinginan, kenikmatan, kenyamanan, atau mungkin percintaan ya, karena ini tergantung dari orang ya, beda yang dimiliki. Itu somehow ada yang mengganggu gitu ya. Jadi kenyamanan kita terganggu karena omongan orang lain, karena ada kritik terhadap ini tuh nggak bagus, ini tuh merusak, ini tuh lalalala. Padahal itu adalah hal yang paling membuat kita bahagia atau membuat kita merasa berharga, beruntung, dihargai, seperti itu. Namun demikian, situasi selain ada omongan orang tersebut, kita juga bisa melihat bahwa perubahan ini adalah perubahan yang legit gitu loh. Memang seharusnya berubah, perkara orang belum bisa menerima, masih ada resisten terhadap perubahan ini, itu bukan sepenuhnya urusan kita. Tapi kita harus sadar bahwa kadang-kadang kita terkena dampaknya. Orang yang frustrasi itu melemparkan semua kepada kita, keluh kesahnya, walaupun belum tentu semuanya adalah pihak kita yang bisa membuat perubahan, tapi mau tidak mau kita mendengarkan hal tersebut gitu. Nah, hari Jumat itu
to ya, hari Jumat ada orang-orang dekat dengan kita juga, mungkin kita berargumen dengan dia, entah apa yang menjadi urusannya, tetapi argumen ini terasa sekali ya. Jadi pembahasannya adalah tentang jadi gimana ke depannya, jadi siapa yang mau membantu hal ini, dan nggak ada kesepakatan seperti itu. Dan hati-hati, ternyata tidak hanya terbawa dalam komunikasi keseharian, tetapi juga kita sendiri jadi berkonflik secara internal, sehingga kita bingung mau apa ke depannya. Nah, hari Sabtu bulan baru di Aquarius, atau kalau saya belum lihat tanggalan dan saya belum belajar tentang Shio lagi, karena untuk itu bukan yang secara alami saya bisa pahami. Mungkin saya akan baca nanti next week ya terkait Shio. Nah, ini yang kalau dari Western itu adalah ketika kita akhirnya menyadari bahwa ya cinta atau pengabdian, pengorbanan itu adalah bagian dari kehidupan. Kadang-kadang kita dalam satu posisi di mana kita punya pilihan untuk menjadi orang pintar, tanda petik, yang garang, saklek, tapi kita juga punya pilihan untuk tidak menuruti dorongan tersebut. Jadi gini, saya tuh sering dalam situasi ya, saya punya teman beberapa orang dan macam-macam gitu ya karakternya. Ada orang-orang yang saya tahu bahwa dia tidak sepenuhnya jujur. Dia selalu dalam masalah keuangan. Dia itu sangat teledor gitu ya. Tetapi bukan berarti dia orang yang buruk, tetapi ya memang orang beda ya. Saya yang tidak punya kebutuhan banyak misalnya untuk pengeluaran, sehingga relatively dalam posisi yang nggak pernah harus mengeluarkan uang secara tiba-tiba, kebutuhan yang mendesak itu nggak ada, karena memang kebutuhan itu sendiri tidak dipupuk. Nah, ada beberapa orang yang tiba-tiba saya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, dan kayaknya tuh kalau nggak dituruti itu kayak akan terjadi hal yang buruk ya. Ada orang yang begitu kan, perhatikan teman-teman kita. Jadi kayak hal-hal kecil yang dia merasa harus mengisi gitu. Nah, orang seperti itu kan dalam waktu cepat ya, just a minute gitu ya, dia pasti akan berada dalam masalah keuangan. Kalaupun pemasukannya lebih besar atau sama atau apapun, itu seberapapun masuk, dia akan selalu kekurangan, karena memang caranya melihat dunia dan kebutuhan dia itu berbeda gitu. Nah, ada orang sudah di antara lingkungan ini ada beberapa teman, ya udah kalau orang tipenya kayak gitu udah jelas kalau dia misalnya dipinjam uang gitu, itu udah pasti nggak kembali, karena dengan caranya perputaran uang kan selalu kurang gitu ya. Tetapi kadang-kadang gitu ya, kita bisa memilih, karena kan kita adalah tuan dari diri kita sendiri. Kita berteman dengan dia, kita tahu masalah mentalnya dia. Kita tuh sebenarnya dalam pilihan, iya, kalau saya memberi, udah tahu itu nggak akan kembali lagi ke saya. Walaupun dia bilang, benar nanti saya kembaliin kalau saya punya duit gitu kan. Dalam kurung kan kondisinya itu kalau saya punya duit. Tapi karena kebiasaan dia nggak pernah punya duit, karena dia selalu punya kebutuhan gitu kan. Tapi saya memilih untuk tetap memberi bantuan. Saya tahu bahwa itu tidak akan kembali. Saya tahu bahwa itu barangkali juga akan terus memupuk kebiasaannya dia, tapi saya juga merasa bahwa bukan tugasnya saya untuk mengganti perilakunya dia. Saya hanya melihat toh tidak akan membuat saya menjadi miskin. Yang dia minta dibandingkan dengan apa yang saya miliki juga nggak seberapa gitu ya. Dan saya juga tidak dalam posisi untuk sedang atau ingin mendidik dia gitu ya, karena itu bukan tanggung jawab saya juga. Tapi saya seperti tergerak, kayaknya ya udah dah, kasihan banget gitu ya, saya berikan. Nah, hal seperti itu. Jadi kadang-kadang kita di dalam situasi di mana kita akan tahu, kita sendiri akan diserang oleh diri kita sendiri, lo goblok amat sih lo gitu ya. But somehow saya memilih untuk kasih cinta yang saya kedepankan. Itu bisa.
Nah, hal seperti itu yang saya merasa situasinya seperti ini yang kita hadapi hari Sabtu, atau mungkin karena ini pas bulan baru kan, berarti kan periodenya jadi panjang. Jadi kita seperti menyadari bahwa kadang-kadang di dunia yang sangat keras ini ya, dunia saya kerja itu juga dunia yang keras, di mana kompetisi sangat tinggi, di mana kepandaian adalah investasi terbesar kita dan sesuatu pride kita, dan di situ yang membuat identitas kita. Tetapi ada beberapa orang memilih untuk mengedepankan kasih, memaafkan, bekerja sama instead of competing, something like that. Itu akan lebih kerasa lagi pada akhir pekan kali ini. Itu yang saya rasakan. Hari Minggunya, bulan yang conjunction dengan Saturnus, oposisi dengan Juno dan Lilith, itu seperti mengatakan bahwa pada akhirnya apa yang harus, ya harus itu. Bahwa di dunia ini banyak macam orang, itu adalah satu hal yang kita akan selalu belajar bagaimana menghadapinya, dan itu adalah kasus per kasus. Kadang-kadang memang kita harus bersikap keras untuk situasi yang mirip. Kadang-kadang kita tidak bisa atau memilih untuk tidak bersikap keras, tetapi kita seperti sedekah gitu, if you know what I mean. Jadi kalau kita mau 100% jadi orang pintar, kita nggak akan begitu. Tapi saya membiarkan diri saya menjadi tanda petik tidak terlalu pintar, karena ada hal lain yang menjadi norma untuk saya mengatakan bahwa saya berhasil dalam kehidupan, tidak hanya terkait bahwa saya smart dalam menghadapi hidup, tetapi saya legowo, saya memberi, dan itu adalah bagian dari sumbangan saya melepaskan beberapa obsesi saya untuk selalu benar, untuk selalu menjadi pintar. Saya lepaskan, dan I'm being a human, something like that. Ya, itu yang saya rasakan. Jadi kalau saya ambil tema pekan kali ini adalah di mana Senin Selasa kita akan berkompetisi luar biasa. Hari Rabu kita belajar bahwa kompetisi itu tidak selalu menjadi jawaban utama. Kita mendapat dukungan, tapi kemudian setelah melaksanakan sendiri barangkali kita ada ujiannya lagi. Namun pada akhirnya kita bisa mengambil titik tengah, keseimbangan untuk hidup tidak harus selalu jinjit. Itu yang saya rasakan sih. Tidak selalu semua itu harus perfect. Nah, kebutuhan untuk perfect itu Aquarius banget, dan ini buat teman-teman dengan energi Aquarius yang sangat kental. Saya juga termasuk karena Venus saya, Merkurius saya ada di situ di Aquarius, sangat perfeksionis, dan itu membuat mudah menjadi stres karena saya merasa tidak berharga atau self esteem saya akan turun kalau tidak perfect. Tidak perfect artinya tidak selesai. Nah, tetapi dengan pembelajaran, dengan berjalannya waktu, yang kita sebut dengan definisi perfect itu sendiri, kesempurnaan, itu sebenarnya toh tidak pernah ada. Seberapapun sempurnanya kita pada satu titik, nanti di hari kemudian setelah menjadi sejarah, kesempurnaan kita pada saat itu juga tidak terlalu sempurna. Tapi yang paling penting adalah pada saat kita mengupayakan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, tetapi hasil akhir let go. Itu yang saya rasakan memang harus dimunculkan kalimatnya pada pekan kali ini. Kalau dari tarot mungkin saya mulainya dari ini aja, Rumi dulu. Rumi satu kartu untuk energi pekan kali ini. Passion of the Wild Red Mother 369 ini sangat picking
Don't ask the conscious ones about the wine. Behold the glowing effect of it in the eyes of drunks. Iya, jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita cenderung untuk melihat, mengevaluasi yang ada di sekeliling kita itu dengan logika. Tapi kadang-kadang kita tidak perlu menggunakan logika. Tidak semuanya bisa kita buat rasionalisasinya. Kadang-kadang kebodohan, tanda petik, itu memberi kepuasan jauh lebih tinggi daripada kalau kita membandingkan dengan logika atau dengan angka atau dengan norma-norma yang kita sudah patok dari awal. Oke. Tapi it's very cool. Ya, di sini kita tuh punya keyakinan. Dari tadi saya kayak bahasa saya agak terganggu, saya minta maaf. Kita punya keyakinan diri karena kita sudah pernah menunjukkan bahwa kita tidak tergoyahkan, bahwa kita adalah penguasa dari waktu tersebut. Dan oleh sebab itu kita mampu menyampaikan pesan-pesan yang berharga. Jadi ini seperti kayak kita tuh diingetin lagi untuk just be yourself, just be confident. Jangan terganggu, jangan rendah hati hanya karena omongan orang lain. Siapa bilang kamu lemah? Omongan orang lain bisa tajam dan menyerang. Tetapi apakah dia yang lebih kuat daripada kita? Belum tentu. Take it easy. Ya, komunikasinya yang ringan-ringan aja. Ini yang tergambar di sini. Kemudian, ya benar. Jadi kayaknya memang kayak kita diprovokasi untuk jadi galak banget, garang banget, atau mungkin orang lain kepada kita. Tapi yang ingin disampaikan dalam bacaan kali ini adalah share the love. Kita bisa hantem balik. Orang dari tadi, orang bisa terjungkil, bisa terjatuh karena omongan kita. Tapi kita memilih untuk memberikan cinta. Oke, ini previous events-nya adalah I stand in the light of truth, ya. Jadi artinya kita tidak menutup diri dari semua kemungkinan, mencoba membuka mata dan hati terhadap kebenaran di lingkungan, dan kemampuan kita untuk tidak denial, untuk menerima apa adanya, itu membuat kita mampu melihat lebih dalam daripada itu, melihat bahwa ada keindahan lain yang tidak mungkin terlihat kalau kita tidak menggunakan perspektif tersebut. Dengan kacamata cinta, kita bisa menemukan kekuatan di tempat di mana tidak ada satupun nilai positif datang kalau kita menggunakan norma-norma yang sifatnya rasional, something like that. Again ya, ini sangat jelas. Karena apa? Karena kita believe in magic. Karena saya juga belajar tentang pemodelan atau trajektori, gimana kebanyakan otak kita berpikir linear. Kalau masih kecil aja udah gini, nanti gimana besarnya? Gitu. Jadi karena apa? Karena kita berpikir linear. Karena kita berpikir tidak akan ada perubahan atau intervensi atau faktor-faktor yang mengubah perjalanan tersebut. Karena kita berpikir mampunya linear. Nah, kadang-kadang kita harus menggunakan logika yang berbeda. Dan biasanya untuk satu loncatan besar, dan ini sangat Aquarius ya, itu kita menggunakan metode yang belum pernah digunakan sebelumnya. Dan ternyata dia punya dampak multiplikasi, sehingga dia bisa memotong jalur yang tadinya menggunakan waktu, katakanlah 5 tahun, hanya menjadi 2 tahun, dia bisa berkembang lebih pesat. That's just the magic of it. How? Itu hanya bisa dilihat kalau kita tidak melihatnya sebagai perkembangan yang linear. Seperti itu, maaf ya saya menjelaskannya begitu. Nah, kalau dari sini, Path of Souls, ini rebirth, now is time for quiet, retreat and rest. Ini kan masa lalunya ya, rebirth. Jadi kita tuh sebenarnya udah terlahir sebagai jiwa yang
yang berbeda dari sebelumnya. Ini current situationnya adalah channeling guide. You have a strong ability to communicate the messages and teaching the divine beings. Exactly ya. Jadi ada message, ada divine messages beings yang mengatakan pada kita. Bukan gitu caranya lihat. Very clear ya. Dan ini di dalam pekerjaan. Work, this card relates to work. Jadi di dalam pekerjaan saya menduga akan ada hal yang baru dan itu di luar pola yang biasanya ada. Kalau dari kartu tarot klasik, Oke, kita lihat. Jadi situasinya adalah dramatic, escapist, obsessive, overly sensitive, fickle, idealistic, exactly no. Ini rasanya tadi, kalau kita ingin semuanya perfect, tapi dunia itu nggak ada yang perfect dan kita tidak menerima bahwa kondisinya tidak perfect, ini yang terjadi, drama. Kita mengeluh, kita teriak-teriak, kita marah-marah ke sana kemari, atau kita ya udah tinggal aja ngambek, terus kita masih pikirin terus nggak bisa senyum sedikit pun karena kita masih terobsesi dengan apa yang terjadi, dan diomongin sedikit kita langsung pengen ngamuk atau pengen nangis karena kita tetap berpikir bahwa semua itu harus perfect. Challenge-nya adalah wish fulfillment, contentment, overindulgent, host. Jadi kenapa? Karena masalahnya itu kita ingin semua itu, apa yang kita inginkan tuh harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi itu kita belum bisa balance, nggak stabil, emosi kita berantakan setengah mati. Kenapa? Karena kita masih menginginkan sesuatu, karena masih ada yang kosong di hati kita, karena kita masih ingin berlari mencapai sesuatu dan kita nggak bisa dapat hal tersebut. Jadi restless, hati kita restless. Wow. Dan apa advice-nya? Nurturing creativity, sensuality, mother. Ini advice-nya adalah, ini namanya adalah proses kreatif. Ini biasa aja, jadi jangan terlalu dramatis. Yang paling penting di kita adalah dalam proses kreatif ini kita harus memberi nutrisi pada apapun yang kita kembangkan. Gimana sih rasanya orang hamil? Restless-nya tadi itu. Karena bayinya belum jadi-jadi, ini belum lahir juga, terus mual dan lain sebagainya. Ini adalah endian di dalam tubuh kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita makan yang nutrisi baik. Apakah kita masih mual? Iya masih mual, namanya juga masih hamil gitu. Tetapi ini adalah proses kreatif, belum selesai. Kita hanya harus melewati masa kehamilan ini, tanda petik ya tentunya kehamilan. Dan saya bilang tentang nutrisi itu bisa diartikan lebih luas. Sensuality, kita happy dengan proses kreatif ini. Kenapa? Karena kita bisa mengekspresikan ya kebutuhan seksual kita gitu ya, kebutuhan kita untuk merawat, kebutuhan kita untuk menjadi penguasa di dunia yang feminin ya, tadi melahirkan, menciptakan, merawat, mencintai. Isn't that very nice, no? Tetapi prosesnya yaitu tadi mual dan lain sebagainya. Oke, jadi outcome-nya adalah ya udah kalau gitu istirahat aja. Ya. Yang penting kita kembalikan lagi kesejahteraan mental kita. Biarkan ide itu enggak diburu-buru keluarnya, ya. Kalau perlu kita piknik dulu, ya, vacation, ya. Jadi jelas banget memang ini dan konsisten dari tadi sampai terakhir ya. Itu menceritakan bahwa pada saat ini itu kayak kita merasa harus perfect. Apa yang menjadi definisi dari perfect adalah semua logika-logika tentang kesempurnaan. But what the heck gitu ya, ternyata nggak semuanya logika itu bisa terpenuhi. That's just life. Dan pada saat itu kita mampu mengelola hati kita supaya kita tetap selalu berpegangan pada cinta. Kenapa? Karena kita masih dalam proses di mana ketidaknyamanan adalah bagian dari proses kreativitas tersebut.
Kalau kita tidak nyaman, ya istirahat saja. As simple as that. Ya istirahat saja. Apakah kita harus mendobrak pintunya orang? Nggak usah gitu loh, nggak usah. Istirahat aja. Nggak usah gedor kamarnya orang, marah-marah ke tempat orang, nggak usah. Kelola kalbunya, relax. It's going to be just fine. It's just part of the process. Today, tell yourself, my body is whole, healthy, and beautiful. If it isn't, I know it's only temporarily. Namanya juga masih proses. Kalau kita nggak nyaman, ya istirahat saja. Kenapa? Karena pada dasarnya kita itu lengkap, perfect, whole, healthy, and beautiful. Oke, sabar ya teman-teman. Jangan dibawa frustrasinya itu apalagi dilemparkan ke orang lain dan kita nabung karma negatif buat kita sendiri. Don't do that. Oke, Wenita Indra di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.